Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai akademisi, yaitu melaksanakan perkuliahan elemen mesin 1. Sebelumnya, saya kembali mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa agar selalu mematuhi protokol COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terlepas dari apakah kita termasuk yang setuju atau tidak, karena patuh terhadap pemerintahan yang sah adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai warga negara. Referensi yang akan digunakan dalam perkuliahan untuk pertemuan ini adalah yang satu, elemen mesin dalam perancangan mekanis dari Robert Elmot yang tersedia bukunya di perpustakaan. Yang kedua, Cyclist Mechanical Engineering Design. Buku ini juga tersedia di perpustakaan Politeknik Negeri Cilacap. Sedangkan referensi dari channel YouTube, yang pertama ada channel Machining Moments, dapat diakses di alamat berikut. Yang kedua adalah Mechatronic Trading, yang dapat diakses di alamat berikut. Yang ketiga, Wiranata MV Vlog di alamat berikut ini. Dan yang keempat, Kahtan Project di alamat YouTube ini. Rantai merupakan salah satu jenis transmisi fleksibel. Selain rantai, jenis transmisi yang fleksibel, kemarin sudah kita bahas, salah satunya adalah transmisi sabuk V. Fleksibel yang dimaksud di sini, dia itu dapat berubah bentuk. Dia memungkinkan dan dapat berubah bentuk. Nah, rantai tersebut berpasangan dengan roda gigi yang sering disebut sebagai sprocket. Secara gambarannya seperti ini. Jadi ada dua buah sprocket yang dihubungkan dengan rantai. Untuk transmisi rantai dan sprocket ini nanti akan ada dua kondisi atau akan ada dua kemungkinan. Yaitu kemungkinan yang pertama adalah transmisi tersebut dipakai untuk menurunkan putaran dari penggerak. Nah, kalau tipenya adalah dia penurun putaran atau sifatnya reduksi, maka roda gigi atau sprocket penggeraknya itu lebih kecil dibandingkan sprocket yang digerakkan. Sehingga di sini nanti akan terjadi penurunan putaran pada poros atau sprocket yang digerakkan. Nah, penurunan putaran di sini bukan berarti hilang, namun putarannya diturunkan dan konversinya adalah torsinya naik. Jadi torsi yang dihasilkan di poros yang digerakkan akan meningkat atau akan naik. Namun putarannya akan turun. Ini sudah kita pernah bahas di pembahasan sebelumnya tentang torsi dan daya. Pada transmisi rantai sama persis dengan transmisi sabuk V, di mana pada transmisi ini terdapat sisi kencang atau kalau dalam international term disebut tight side, dan juga ada sisi yang kendur atau slack side. Nah, sisi kencang ini dia tergantung pada bagian mana yang berputar. Jika misalnya penggeraknya yang sebagai penggerak, jika misalnya penggeraknya adalah roda gigi yang kecil dan arah putarannya adalah searah jarum jam, maka sisi yang kencang akan ada di sini. Namun misalnya penggeraknya adalah roda gigi yang kecil dan bergeraknya berlawanan jarum jam ke arah sana, maka sisi kendurnya pasti akan ada di sini. Sisi kencangnya di sisi sini. Nah, dengan adanya sisi kendor di sini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan rantai, di mana rantai tersebut tidak boleh dipasang terlalu kencang. Namun juga dia tidak boleh terlalu kendur. Jadi harus ada harus ada space. Dia tidak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti akan menimbulkan tarikan yang berlebih pada rantainya, yang nanti bisa menimbulkan selain bunyi, dia juga akan menyebabkan kerusakan yang lebih cepat. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan jenis-jenis rantai. Pada pembahasan kita nanti akan dibatasi jenis rantai yang akan kita bahas dan kita coba untuk rancang adalah jenis rantai roller chain.
yaitu jenis rantai yang ada rollnya. Jadi bukan jenis rantai yang seperti ada di sebagai penambat kapal atau jenis rantai yang sering kalian lihat untuk untuk mengunci atau untuk mengikat pintu rumah, bukan itu. Jenis rantai untuk roller sendiri ada beberapa macam klasifikasinya. Yang pertama adalah untuk single strand roller. Single strand itu artinya satu baris. Jadi untuk single strand roller chain, contohnya adalah yang ini. Dan dalam penggunaannya tidak hanya digunakan pada sepeda motor saja, dia juga bisa digunakan sebagai conveyor. Jadi bisa digabungkan dan dihubungkan dengan sebuah plat dan dia menjadi sebuah sistem conveyor. Nah, jenis yang selanjutnya adalah jenis double strand roller chain. Kalau double strand ini berarti dia dua baris. Jadi memang sudah dari sananya bawaan pabrik memang dia dua baris. Jadi bukan jenis yang single terus dijadikan dua, bukan. Terus jenis yang ketiga adalah heavy series roller chain. Nah, yang untuk yang heavy series ini dia memiliki kekuatan lebih tinggi dibandingkan yang standar. Jenisnya memang single roller sama-sama, cuman yang ini adalah jenis standar, yang ini adalah jenis yang heavy series. Nah, biasanya untuk penamaannya dibubui atau ditambahkan atau ada inisial huruf H, yang berarti heavy duty atau heavy series. Nah, jenis yang selanjutnya adalah jenis yang double pitch, bentuknya seperti ini. Ini agak jarang kita lihat karena penggunaannya memang tidak begitu lazim. Dan yang terakhir juga sama, double pitch conveyor chain ini agak jarang kita lihat. Nah, untuk aplikasinya bisa jadi dia digabungkan atau dipadukan dengan block V untuk membawa atau untuk mengangkut jenis-jenis benda yang bentuknya adalah round atau bulat. Ada beberapa juga yang dijadikan satu atau di-assembly dengan model seperti ini yang dipakai untuk mengangkut atau untuk memindahkan barang. Nah, ini adalah jenis-jenis rantai yang lazim atau yang akan kita bahas juga dalam perkuliahan atau pertemuan hari ini dan juga untuk yang pertemuan selanjutnya untuk perhitungan dan perancangan. Setelah kita membahas jenis-jenis rantai, maka pokok pembahasan yang selanjutnya adalah tentang tipe-tipe pelumasan pada rantai. Kita tahu bersama bahwasanya rantai merupakan jenis elemen mesin yang harus mendapatkan pelumasan. Kenapa rantai perlu mendapatkan pelumasan? Karena yang pertama dia merupakan tipe elemen mesin yang bergerak dan bergesekan dengan elemen mesin yang lain, yaitu sprocket. Dan yang kedua, pada rantai itu terdapat sambungan-sambungan sehingga ketika dia bergerak maka perlu dilumasi agar tidak aus ataupun tidak menimbulkan bunyi. Nah, sedangkan tipe-tipe pelumasan pada rantai itu sebenarnya ada 3 untuk kalau kita merujuk pada referensi yang kita gunakan. Tipe yang pertama adalah tipe A, yaitu pelumasan tetes. Pada pelumasan tetes, kita lihat pada gambar di sini, ini merupakan penampang melintang dari sebuah rantai. Nah, pada pelumasan tetes tersebut, pelumas tersebut diteteskan pada roller rantai. Nah, sehingga diharapkan pennya atau rollnya yang bergesekan dengan bagian plat dari rantai ini, dia akan terlumasi dan ketika bergesekan dia meminimalisir keausan. Sehingga diharapkan nanti usia pakai atau umur teknisnya akan jauh lebih panjang. Nah, ini adalah tipe pelumasan yang pertama, yaitu tipe pelumasan tetes atau drip feed lubrication. Tipe pelumasan rantai yang kedua adalah tipe B, yaitu tipe pelumasan celup. Di sini ada diperlihatkan 2 contoh gambar di mana
dua gambar ini merupakan transmisi yang transmisinya itu dilindungi atau di cover atau ditutup dengan sebuah penutup, dan di dalam penutup tersebut ada oli atau ada minyak pelumas. Nah, sistem pelumasan celup itu di mana rantainya itu tercelup pada minyak pelumas. Nah, tipe pelumasan celup ini biasanya digunakan pada mesin-mesin yang dia mempunyai kerja yang lebih berat, sehingga diharapkan usia rantainya bisa lebih panjang dibandingkan yang seharusnya. Nah, perbedaannya pada dua jenis ini adalah yang satu ini dia penggeraknya yang dilumasi, yang satu dia adalah bagian yang digerakkan yang dilumasi. Pada dasarnya dua gambar ini mirip karena sama-sama bagian rantainya itu tercelup ke dalam air. Tipe pelumasan yang terakhir atau tipe yang ketiga adalah tipe C, yaitu pelumasan alir atau semprot. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah melihat beberapa mesin di industri yang menggunakan transmisi rantai, di mana cara melumasi rantainya itu dengan cara disemprot. Ini contohnya, dia ada pipa untuk menyemprotkan oli atau pelumas ke rantai di sini. Nah, model atau tipe C ini adalah sebenarnya tipe pelumasan untuk untuk rantai yang mengalami kerja berat, yang paling berat, karena tipe pelumasan yang paling baik memang tipe pelumasan yang tipe C ini. Pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan tentang bagian-bagian rantai secara garis besar atau bagian utamanya. Kalau kita lihat di sini ada sebuah rantai yang terdiri dari untayan-untayan di mana bagian-bagiannya atau untayan mata rantai tersebut kalau dipisahkan atau di disassembly bentuknya adalah seperti ini. Dia terdiri dari pin atau penanya. Kemudian ada link plate, pin link plate ada di sini. Sama ya, ada dua. Dan ada busnya dan ada rollernya. Nah, nanti cara menyatukannya, semua bagian ini akan diassembly jadi satu secara berurut. Kemudian pennya dimasukkan. Nah, itu adalah jenis atau tipe rantainya. Pada beberapa aplikasi di sepeda motor kita mengenal bahwasanya ada istilah rantainya sudah kendur atau rantainya sudah mulur. Mulurnya rantai atau kendurnya rantai tersebut sebenarnya adalah awalnya diawali oleh deformasinya pin ini. Jadi si pinnya ini atau penanya dia sudah berubah bentuk sehingga tarikannya dia akan membuat pin ini melengkung sehingga rantai itu akan semakin memanjang atau bertambah panjang. Nah, untuk beberapa kasus untuk rantai yang mulur itu masih bisa ditolerir atau masih bisa digunakan, hanya perlu dikencangkan saja. Tapi untuk rantai yang mulurnya sudah panjang memang harus diganti, mengingat kinerjanya nanti akan tidak sebaik rantai yang masih presisi, karena dengan mulurnya rantai tersebut berarti perkenaan antara roda gigi dari sprocket tersebut, gigi dari sprocket itu dengan roll rantainya, dia akan semakin renggang sehingga akan menyebabkan terjadinya tumbukan, sehingga akan timbul bunyi yang kasar. Selain itu juga bisa menyebabkan keausan pada sprocketnya di sini. Nah, karena model perkenaannya kan seperti ini ya. Jadi alur dari sprocket ini dia akan berhubungan atau akan bertautan dengan rollernya. Kekurangan dan kelebihan dari transmisi rantai karena terbuat dari metal, maka ada beberapa hal yang
menjadikan rantai ini punya kelebihan. Dan juga karena kaitannya atau pertautannya dengan roda gigi fix, dia tidak bergeser, maka kelebihan transmisi rantai yang pertama adalah dia mempunyai power loss yang rendah atau kehilangan powernya atau kehilangan dayanya rendah, antara sekitar 5-10%. Berarti artinya efisiensinya bisa sampai 95% paling tinggi ya. Nah, sedangkan kelebihan yang kedua adalah dia mempunyai usia teknis yang relatif lama. Bisa dibayangkan misalnya penggunaan rantai pada sepeda motor, kalian tidak akan sering-sering mengganti rantai kalau pada sepeda motor jika dibandingkan dengan sabuk dan puli atau sabuk transmisi sabuk V. Rantai sepeda motor digantinya bisa tahunan, bisa sampai 5 tahunan, 4-5 tahunan. Bahkan ada beberapa yang kalau pemakaiannya baik atau benar dan perawatannya baik, maka dia bisa usia teknisnya bisa lebih tinggi. Sedangkan keuntungan yang selanjutnya adalah dapat bekerja dalam lingkungan yang kering atau basah. Artinya ketika dia terkena hujan pun tidak ada masalah, tidak akan terjadi selip. Yang selanjutnya adalah kekurangannya, kekurangan dari transmisi jenis rantai. Kekurangan yang pertama adalah suara yang berisik. Ini udah pasti, udah jelas, kalian udah mafhum pasti ya. Dimana sepeda motor yang menggunakan transmisi jenis rantai, dia lebih berisik dibandingkan motor matic yang menggunakan transmisi sabuk V yang bukan rantai. Yang selanjutnya memerlukan perawatan secara rutin, pasti ini, di mana perawatannya itu dibersihkan dan juga dilumasi. Dibersihkan dari kotoran-kotoran kemudian dilumasi. Dengan perawatan berkala yang intensif, maka usia atau umur rantai itu bisa lebih tinggi atau bisa lebih baik. Baik, yang selanjutnya adalah tentang sprocket. Sprocket adalah merupakan pasangan dari rantai, di mana dirakit dengan poros. Sprocket tadi itu dirakit dengan poros menggunakan pasak agar dapat dilepas pasang. Jadi begini penjelasannya. Misalnya ini adalah sebuah rantai, dan ini adalah poros. Ini adalah sprocket dan ini adalah poros. Nah, sprocket ini dirangkai dengan poros itu, dia menggunakan pasak. Tujuannya adalah agar si sprocket ini bisa dilepas pasang dengan mudah tanpa merusak. Jadi, bagian poros ini ada sebuah alur, dan di bagian sprocket juga ada alur. Nah, agar sprocket ini dapat berputar mengikuti porosnya, maka dia menggunakan pasak yang dipasang sehingga si sprocket ini dia berputarnya mengikuti porosnya. Untuk salah satu contoh pemasangan sprocket pada poros itu akan dapat kita lihat pada video berikut ini. Ini adalah sebuah poros yang ada alur pasaknya. Nah, pasak tersebut dipasangkan ke alur porosnya. Selanjutnya, sprocket yang juga ada alur pasaknya dimasukkan, di mana pasak tadi harus masuk ke alur pasak dari sprocket ini. Nah, selanjutnya tinggal dipasang dan kemudian dikencangkan karena ada baut pengencang di sini. Dia dikencangkan pada bautnya. Nah, dikencangkan sehingga si sprocket ini tidak dapat bergerak keluar karena ada baut penahannya.
Selanjutnya cara melepasnya merupakan kebalikan dari langkah pemasangannya. Ini untuk memperlihatkan bahwasanya pelepasan sproket tersebut dilakukan dengan tidak merusak bagian-bagian mesin tersebut. Nah, untuk melepasnya dibutuhkan alat yang namanya tracker untuk menariknya jika memang posisi sproketnya itu dengan suaian pas atau sesak. Nah, tracker ini berfungsi untuk menarik sproket tersebut sehingga dia dapat dilepaskan tanpa merusak sproket ataupun tanpa merusak porosnya. Tentunya jenis pemasangan sproket yang menggunakan pasak seperti ini tidak semuanya. Ada beberapa sproket yang pemasangannya hanya menggunakan baut. Itu tergantung pada jenis dan bentuk sproket serta porosnya. Kebetulan untuk jenis sproket yang dipasangkan pada penggerak biasanya berupa atau berbentuk seperti itu. Biasanya, sekali lagi saya garis bawahi, biasanya ini adalah jenis sproket yang dipasangkan pada penggerak atau pada motornya. Sedangkan untuk bagian yang digerakkan biasanya tidak menggunakan sproket, tidak menggunakan pasak dan alur pasak model seperti itu. Jika tadi kita telah melihat bahwasanya sproket untuk penggerak biasanya dipasangkan dengan pasak dan pada sproket terdapat alurnya. Sekarang kita membahas masalah bagaimana cara alur pasak pada sproketnya itu dibuat. Nah, mungkin kalian belum sampai ke materi ini pada pekerjaan mesin perkakas. Jadi pada mesin perkakas atau pada kerja bangku sebenarnya itu ada proses yang dinamakan proses broaching atau kerja broaching. Nah, broaching itu sendiri sebenarnya adalah proses pembuatan alur dengan cara mengikis sebuah material. Nah, mesin tersebut sebenarnya mesinnya hampir sama dengan mesin press dan alatnya pun ada di tempat kita dan kalian sudah sering lihat. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan atau kita lihat proses pembuatannya atau proses proses broaching, proses pembuatan alur dari pasak tersebut dengan menggunakan mesin broaching atau alat broaching. Into this bore, and we're going to use a broaching kit. In order to use this broaching kit, we have to have a hole that goes through it. So I'm going to take a bushing and I'm going to set it down inside. The diameter of the bushing is very close to the diameter we need in the bore of this bushing or this sleeve. I looked in the machinery handbook and I found the right size broach we need, and this is it here. This is a 3/16 broach, so that's the size that we will be using. I'd like you to notice the teeth on it. So every tooth is progressively further out. It's 0.03 of an inch further out than the last tooth, except for the last three. They're all the same distance out. So we're going to set it up here in the press, and this one happens to be an arbor press, but you could use a hydraulic press, and we're going to bring it down on top of the broach. We're going to put a little bit of cutting oil on the broach, and we're going to start to pull this through. Now we want to be careful that we don't push the broach sideways. So what I'm going to do is I'm just going to relieve the pressure and allow it to sit back Oke, ini adalah in a cutternya relaxed dan dia position again. I'm didorong going to put my hand on the menggunakan alat bottom so I press catch it atau mesin as press. it comes
down through. Modal pengikisannya dilakukan sedikit demi sedikit. Okay. So what we've done is we've pushed the broach through this sleeve. And if we pull out this plug here, you can actually see that Oke, groove sekarang terlihat that is ada in here. alur di sini. Now again, looking in the machinery handbook, we Hanya can find belum dalam. the dimension from the bottom of the bore to the groove. And if we're not there yet, what I would suggest is flipping this over and coming in from the other side, in case that broach is starting to taper a little bit. And we'll set the broach up again, but this time we'll actually take a shim and put it in behind selanjutnya the broach. ditambahkan sebuah sim And we'll repeat the agar process again. untuk memperdalam lubang alur yang tadi sudah dibuat. Karena kalau tidak diberi sim berarti sudah tidak ada lagi pengikisan. Kalau diganjal berarti kan Cutting oil. sekarang dia bisa mengikis lebih dalam lagi. Again, I want to relieve the pressure on the broach. There's a lot of force cutting this groove inside this bore. So what we would do is we would repeatedly Nah, kalau kita lihat di sini, end up putting landasan shims ini pun ada di in the back here tempat kita. until we got out Sepertinya to alat broachingnya atau the diameter we cutter needed untuk broachingnya juga for this tersedia key di seat. tempat kita. There's going to be burrs inside. Nah, ini adalah hasilnya. Sebuah alur. Selain menggunakan broaching, proses untuk membuat alur juga bisa dilakukan dengan menggunakan mesin scrap. Nah, kita lihat bagaimana cara pembuatan alur dengan menggunakan mesin scrap pada sprocket ini. Nah, ini seperti kita lihat bahwasanya di sini ada sebuah angka pada sprocket. Nah, ini adalah mesin scrapnya. Dia mempunyai cutternya yang ini, dan dia bergerak secara horizontal. Walaupun ada juga mesin scrap yang bekerja secara vertikal, tapi pada video ini mesin scrap ini bekerja secara horizontal. Nah, modal pemakanannya sedikit demi sedikit. Oke, sudah terlihat ya, ini sudah mulai terbentuk alur yang dalam. Nah, itu adalah proses pembuatan alur dengan menggunakan mesin scrap. Mesin scrap ini belum ada di PNC. Tidak terdapat mesin scrap di PNC, tapi kurang lebihnya cara kerjanya adalah memang seperti itu. Gerakannya horizontal dan cutternya pun kecil seperti tadi, dan dia dapat dipakai untuk membuat alur pada salah satunya adalah pada sprocket, walaupun tidak menutup kemungkinan pada benda-benda yang silindris yang lain. Jika tadi kita telah melihat proses pembuatan alur pasak pada sprocketnya, sekarang kita melihat bagaimana cara membuat alur pasak pada poros. Nah, proses pembuatan alurnya, bentuk alurnya seperti ini kurang lebih. Nah, jika dilihat dari sini, kalian sudah bisa membayangkan sebenarnya prosesnya menggunakan mesin apa. Ya, prosesnya menggunakan mesin fresh atau mesin mill.
Demikian tadi cara membuat alur pasang pada poros menggunakan mesin fresh atau mesin milling, dan mesinnya ada di tempat kita. Itu kurang lebih yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Demikian perkuliahan untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Semangat selalu belajar, dikerjakan tugasnya, dan sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.